Yuk, ketemu lagi bersama gue Irwansyah di Pendeta Abangan. Salam olah bola. Siapa nih yang nonton pertandingan tadi? Polandia versus Belanda. Belanda hampir aja kalah, guys. Lihat aja, Polandia bisa unggul duluan lewat gol duluan terukur dari Buksa melalui situasi set piece corner kick melalui umpan kaptennya itu Zielinski. Belanda bisa bangkit, bisa merespon dengan sangat positif. Terbukti Cody Gakpo bisa menyamakan kedudukan di babak pertama juga. Dan Belanda yang bisa dibilang hampir frustasi nih sepanjang sisa pertandingan habis skor 1-1, akhirnya Belanda untungnya Belanda punya super sub sekelas Weghorst. Dia menjadi penyelamat Belanda dengan golnya di menit 83 kalau nggak salah tuh ya kan. Super sub yang satu ini lagi-lagi membawa keuntungan buat Belanda, yaitu membawa Belanda bawa pulang 3 poin penuh ya kan di pertandingan pertama grup D Euro 2024. Nah, menurut kalian ini kira-kira apa aja nih yang bikin Polandia kalah dan Belanda menang di pertandingan tadi? Kalau kita lihat ya, Belanda formasi awalnya ini di awal pertandingan dia nurunin formasi udah ofensif sih ya. 4-2-3-1 bisa dibilang 4-3-3 ya kan. Tapi dalam perkembangan permainan ini kalau gue perhatiin pengamatan gue aja ya. Ini permainan Belanda formasinya ini sering banget berubah jadi 3-4-3. Ini mirip siapa yuk? Ya, betul, mirip formasi kedemenan Sinteyong bersama timnas Indonesia, mainin 3 back sejajar tuh yang posisinya sebenarnya bisa dibilang center back, 4 di tengah, 3 di depan, dan lini depannya ini rajin banget untuk turun sampai ke belakang untuk bantu pertahanan ketika timnya lagi ditekan sama lawannya. Tapi hasilnya datang positif, Belanda sukses comeback dari 1-0 ketinggalan jadi menang 2-1. Dan bisa dibilang tadi Belanda bisa aja sih menyudahi pertandingan lebih awal. Karena apa? Belanda punya peluang tuh banyak banget. Total punya 21 tembakan, yang on target cuma 4, yang jadi gol cuma 2. Ini berarti Belanda punya tembakan yang mubazir, ini kurang lebih 19 kali tembakan. Polandia juga begitu, biarpun dia kalah penguasaan bola, kalah total shoot, tapi Polandia unggul shoot on target, ada 7 shoot on targetnya, tapi jadi gol 1. Berarti mubazir ada berapa tuh? Ada 6 yang mubazir shoot on target yang seharusnya bisa dikonversi jadi gol. Antara Polandia sama Belanda di pertandingan tadi sama-sama ada kesamaan nih, yaitu mubazir alias suka buang-buang peluang. Wajar sih Polandia tadi kurang greget lini depannya karena ya penyerang andalannya Lewandowski harus absen karena cedera ya kan. Seandainya aja ada Lewandowski tadi, bisa aja Polandia itu mencuri kemenangan dari Belanda setelah unggul 1-0 tuh ya kan. Dan Belanda pun begitu tuh. Seandainya Belanda bisa nyelesain peluangnya dengan oke, Belanda bisa aja mengunci kemenangan lebih awal. Banyak banget main Belanda punya peluang tadi. Gakpo, terus apa lagi tuh, backnya tuh Dumfries, Xavi Simon, sampai Memphis Depay. Ini peluangnya bisa bilangnya ini lebih banyak dibanding pemain-pemain lainnya. Ya biarpun Memphis Depay sering buang-buang peluang, tapi gue akuin di pertandingan tadi penampilan Memphis Depay ini bagus. Headbandnya bagus banget tuh, tinggal tambahin topi rap, itu pasti lebih bagus dan lebih kece ya kan. Penampilan bagus, tapi performa kurang. Dan kalau kita lihat ya, Belanda secara permainan tadi dia benar-benar ngandelin serangannya ini lebih dominan, bangun dari sisi shape nih, flank kiri dan kanan. Dan di kiri ada Gakpo, di kanan ada Xavi Simon yang kadang suka dibantu sama Dumfries. Di kiri juga nggak jarang Nathan Ake itu bisa maju sampai dengan seperti akhir daerah pertahanan dari Polandia ya kan. Lini tengah Belanda pun tadi bisa dibilang ya cukup support juga ya lini tengah Belanda ya. Ada Schouten, terus ada Veerman, terus ada siapa tuh lagi namanya yang namanya agak-agak susah tuh, Reinders. Nah, itu juga bisa dibilang cukup prima penampilannya sepanjang pertandingan, tapi sayang banget sih emang karena kurang gregetnya penyelesaian akhir dari Belanda. Ujung-ujungnya Belanda harus menyelesaikan pertandingan nunggu masuk super sub, yaitu Weghorst di babak kedua ya kan. Seandainya Memphis Depay aja bisa nyelesain peluang-peluangnya, bisa aja Belanda menang 3-1, 4-1, bahkan 5-1 ya kan. Dan Polandia pun bukan tanpa perlawanan. Polandia habis menang 1-0 memang mainnya nggak terlalu ofensif, tapi pas 1-1 ini Polandia langsung main ofensif. Terbukti Polandia tadi punya shot on target totalnya 7, dan situasi set piece corner kick Polandia bisa dibilang nih cukup berbahaya loh. Zielinski berkali-kali umpan dari corner kicknya ini akurasinya tinggi banget, tapi sayang banget lagi-lagi nggak bisa diselesaikan secara maksimal sama penyerang Polandia. Dan permainan shape Polandia ini juga bisa ngeladenin permainan shape dari Belanda. Dan
Tapi hasil akhirnya udah berbicara, Belanda yang unggul 2-1. Nah, menurut netizen nih, kira-kira apa aja nih yang bikin pertandingan tadi nih Polandia gagal menang lawan Belanda? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banget yang udah nonton konten gue dari awal sampai akhir. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Punit Abangan berikutnya. Salam olah bola.